Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Hari ini kita boleh menikmati anugerah kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hingga kita hari ini boleh sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 berkata bahwa Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, Bapak Saudara, kita orang-orang percaya yang di dalam Tuhan. Jadi kita semua akan disediakan bumi yang baru dan langit yang baru, bukan bumi yang kita pijak saat ini di tempat kita boleh berdiri, Bapak Saudara. Justru bumi yang kita ijak ini akan menjadi lautan api atau neraka, Bapak Saudara. Di dalam Matius 24 ayat 29 dan 30 mengatakan bahwa hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali di atas awan-awan, tidak menjejakkan kakinya di bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun bersama Tuhan secara fisik tidak akan terjadi di muka bumi. Juga dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 mengisahkan tentang kedatangan Tuhan. Nantinya bahwa kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai, Bapak Saudara, atau bahasa kita adalah di angkasa. Naiknya Tuhan Yesus ke surga akan sama dengan nanti kedatangannya yang kedua kali, yaitu secara fisik dengan kasat mata, yang tercatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita harus mencerna di dalam kehidupan kita. Apakah kita boleh hidup untuk mencari kekekalan, Bapak Saudara? Kalau kita mencari kekekalan, harusnya hidup kita menegaskan bahwa anugerah Tuhan kepada kita adalah kesempatan untuk hidup, ya, kesempatan kita diberi hidup di dalam Tuhan. Artinya apa? Untuk mengejar kita kekekalan setelah kita meninggal atau di balik kubur, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan ini sebagai anak-anak Tuhan yang mau belajar hidup di dalam Tuhan. Amin. Bapak Saudara, banyak orang yang tidak percaya, Bapak Saudara, bahwa surga itu tidak ada dan neraka itu tidak ada, Bapak Saudara. Sudah jelas, Bapak Saudara, bahwa surga itu, Bapak Saudara, adalah nyata, Bapak Saudara. Sesuai dengan Alkitab katakan, Bapak Saudara, nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka barulah kita dibangkitkan, Bapak Saudara. Kalau kita meninggal dibangkitkan, artinya roh kita diberi tubuh atau kebangkitan yang baru, ya. Tetapi orang benar akan menerima tubuh kemuliaan untuk bersama dengan Tuhan selamanya. Sedangkan orang fasik tetap juga dibangkitkan. Mereka akan tinggal di lautan api, yaitu bumi yang kita pijak saat ini menjadi lautan api atau neraka. Jadi surga itu adalah, Bapak Saudara, langit yang baru dan bumi yang baru yang kita nanti-nantikan di dalam kehidupan kekal. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, mengerjakan, Bapak Saudara, kehidupan kita, dan kita percaya setiap orang akan mengalami kematian. Setiap orang terbatas fisiknya, Bapak Saudara. Mari kita supaya mengejar kebenaran di dalam firman Tuhan, Bapak Saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang hidup kita saat ini dan mati kita juga adalah mati dalam Tuhan, karena kita akan menempati, Bapak Saudara, bagian kita di dalam kerajaan surga. Amin, Bapak Saudara. Amin. Kalau kita melihat, Bapak Saudara, banyak ilmuwan, saintis, Bapak Saudara, bahkan untuk menemukan sebuah obat supaya kita di bumi tidak tua atau mencari kekekalan, Bapak Saudara. Sepanjang sejarah manusia, banyak orang yang mengejar umur panjang, Bapak Saudara, ya. Karena mereka mencari kekekalan dengan berbagai cara, ya. Mulai dari mungkin ada legenda air terjun umur panjang, Bapak Saudara. Buaya menyebabkan supaya hidup selamanya dan banyak macam lainnya. Atau mungkin melalui rekayasa genetika atau untuk memetakan kode-kode genetika manusia secara lengkap, Saudara. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyembuhkan, ya, dari berbagai penyakit supaya mengalami hidup yang kekal, Bapak Saudara. Alkitab menegaskan bahwa manusia pasti mati, Bapak Saudara.
hidup kekal itu nanti kita bersama dengan Tuhan. Sebenarnya ada unsur-unsur di dalam diri manusia yang memang kekal, yaitu Bapak Saudara tahu adalah jiwa kita, roh kita, Bapak Saudara. Untuk itu, jiwa, roh kita, bahkan tubuh kita harus kita persembahkan kepada Tuhan, supaya kita mulai belajar, mulai berubah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sesuai dengan panggilan kita di dalam Tuhan, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, untuk menuju kekekalan itu, ya Bapak Saudara, sesuai firman Tuhan dikatakan, Bapak Saudara, hanya melalui Tuhan Yesus, hanya melalui Yesus, hanya melalui Mesias, Bapak Saudara, bahwa seperti dikatakan dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38, kelak kita akan tahu bahwa melalui keturunan Sem suatu hari akan lahir Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan itu. Sang Juru Selamat itu sudah pastinya adalah Yesus Kristus, Bapak Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum percaya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat, mari buka hatimu, buka pemikiranmu agar kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, agar kita hidup nantinya di dalam kekekalan yang pasti di kerajaan surga, bukan kekekalan di neraka, Bapak Saudara. Ambil bagian kita, sikap hidup kita, supaya kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, agar kita mulai hari ini dan ke depan yang mulai berubah, Bapak Saudara. Karena kita tahu hidup ini hanya sementara dan kita hanya berkemah sementara di muka bumi ini. Mari Bapak Saudara bersama-sama kita menuju panggilan surgawi. Kita adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang setia, kita boleh menggenapi firman Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Saudara, kiranya firman ini boleh memberkati Bapak Saudara, agar saudara tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Jangan pernah lelah hentinya untuk tetap berjuang di dalam Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi, membangkitkan manusia batinia kita di dalam Tuhan, untuk senang kita mengejar perkara-perkara yang di atas, mengejar perkara-perkara Tuhan di dalam bumi ini, serta meluaskan kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman ini boleh memberkati Bapak Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.